Oke, sahabat Jembleng Coffee, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan kita Jembleng Coffee, dimana kali ini kita akan mencoba mereview bagaimana klon yang tidak viral dan sekarang mulai sudah ditinggalkan sama orang-orang Temanggung ya. Kali ini kita memang akan membahas tentang klon yang sedang tidak viral tapi untuk buahnya lumayan bagus. Salah satunya contoh ini saya pilih sedikit. Ini adalah contoh klon SA ya. Ini SA, kita lihat nih bijinya besar ya. Yang bawah kayak gini gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi buahnya kayak gini teman-teman, bisa dilihat. Ini adalah contoh salah satu klon yang sudah mulai ditinggalkan karena sekarang ini bermunculan klon baru seperti klon yang dari Lampung yang sedang viral, kemudian ada klon yang dari Jember juga, kemudian ada satu klon lagi yang bisa dikatakan legend dan sekarang juga sudah mulai ditinggalkan. Contohnya ini adalah klon TS ya. Di Temanggung dulu klon TS merupakan klon yang sangat viral, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kayak gini, tapi di sini selain ada TS dan ini yang SA ya. Ini adalah SA yang ciri khususnya adalah selalu tumbuh rawis atau tunas air baru. Nah, ini contoh SA ya yang bagus kayak gini teman-teman, bisa dilihat. Tapi untuk klon yang ini sekarang sudah jarang yang minat ya, karena dengan munculnya klon-klon baru seperti ada Arsat, Bagio, Hikmah, Kriting dan lain-lain, klon ini mulai ditinggalkan ya, padahal buahnya lumayan bagus ini. Ini kalau tepat untuk pemangkasan dan perawatannya akan bagus juga. Kemudian kita lanjut, yang ini adalah klon Tugu Sari Brol kalau dulunya, tapi sekarang juga jarang diminati. Oke, simak terus perjalanan kita. Kita kali ini akan lanjut sambil melihat klon-klon yang ada di kebun ya, sahabat Jembleng Coffee. Yuk kita simak terus perjalanan kali ini. Kita sambil lihat klon-klon yang ada di sini, kita spill sedikit. Ini ada lagi, ini sama, ini adalah klon SA ya. Ini sekarang jarang diminati, padahal buahnya kayak gini teman-teman. Untuk jarak antar ruas ini sangat, istilahnya sangat pendek, bisa dikatakan rapat ya. Kalau sekarang baru bulan Desember, nanti kalau sudah besar akan seperti apa. Oke, kita lihat klon yang lain. Nah, ini kalau yang ini masih lokal, ini lokal teman-teman. Buahnya seperti ini, kecil dan agak berwarna putih ya. Ini belum disambung. Nah, ini yang klon legend, ini klon TS. Sekarang sudah bagus, tapi sekarang lagi yang viral itu yang banyak dicari sama petani di sekitar sini. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan teman-teman. Nah, ini adalah klon TS kayak gini ya. Ini masih kecil ukurannya, beda dengan yang SA itu yang udah besar. Nah, teman-teman nanti bisa mati sendiri. Ini juga TS ya, kayak gini. Kopi di sini. Nah, ini adalah klon TS. Nih buahnya kayak gini teman-teman. Buahnya sebonnya itu bagus banget, tapi butuh juga perawatan. Ini terlalu banyak ya. Jadi kita nanti harus
melakukan sortasi lagi. Sementara kita biarkan dulu. Ini nanti kita tunggu. Kemudian ini ada klon yang jarang diminati juga, tapi buahnya kayak gini teman-teman. Sampai mau mengkelung ini, melengkung. Agak ngos-ngosang ya, jadi turun. Nah ini sama yang ini klon yang jarang diminati, tapi nih bisa dilihat teman-teman, buahnya nggak terlalu banyak tapi bobot ini. Nah kalau yang ini adalah SA. Kita bersihkan tunas-tunas airnya. Ini ya, ini SA. Oke, lanjut lagi teman-teman semuanya. Kita masih akan mencoba mengecek ini klon-klon yang tidak viral buahnya seperti apa. Ya, kali ini kita di kebun. Nah, ini ada contoh, ini adalah dulu sempat viral, ini TS juga ya. Tapi sekarang yang viral-viral itu kan lagi banyak sekali yang minat. Nah, teman-teman nanti bisa bagaimana membedakannya untuk yang mau ditanam atau yang di. Nah, ini adalah SA juga. Ini teman-teman bisa lihat buahnya kayak gini ya. Nih, ini termasuk yang kurang viral. Ini SA kipas ya. Ini lancur ini sebenarnya, tapi kan lebih cenderung ke bawah, dan kita harus bersihkan untuk ini ya, tunas air kayak gini karena bisa mengganggu pertumbuhan. Nah ini contohnya, buahnya seperti ini. Kita lihat tuh buahnya tuh yang masuk dalam. Nih teman-teman bisa lihat, buahnya tertutup daun ya, karena untuk SA pertumbuhan tunas kayak gini ini sangat cepat banget. Jadi kita harus buang terus. Kita akan lanjut lagi. Sebenarnya saya juga ikut menyambung ya dalam klon yang sedang viral ini, karena pada dasarnya sangat menarik. Selain itu saya juga nih teman-teman, yang saya tadi katakan ini adalah hikmah, klon hikmah dari Jawa Timur. Saya juga ikut mencoba mengembangkan kayak gini teman. Buahnya seperti apa nanti kita lihat. Nah ini salah satu klon yang tidak viral ini. Nih teman-teman, kalau kita lihat dalamnya, buahnya ketutup daun semua ya. Nih, karena ini termasuk lebat ya daunnya, jadi tertutup daun. Kemudian ini ada lagi, saya akan sepilkan sedikit. Nih teman-teman bisa lihat. Nih, karena juga sama. Ini adalah contoh yang klon dari hikmah itu ya. Ini udah mulai ikut berbuah untuk tahun ini. Tapi ini juga yang bawahnya ini juga lumayan bagus, tapi yang ini kan klon yang tidak viral itu. Yang tidak viral seperti ini buahnya. Dan untuk hasil buah bobotnya lumayan bagus sebenarnya, tapi sekarang kan sudah jarang diminati. Nah ini contoh klon yang tidak viral TS, ini bisa dilihat nih batang rajanya teman-teman. Ini kalau kita spill, ini yang TS ini nih raja semua. Ini bahan yang di tahun 2026 pun sudah bisa dibuat dari sekarang ya sebenarnya.
Jadi kalau di Temanggung itu memang paling cocok itu adalah yang ini ya, yang TS di daerah Kemawang sini. Tapi beda lokasi juga kan beda untuk jenis yang cocok. Kemudian ini teman-teman, kita lihat nih, kita bisa lihat dari sini. Ini klon ini jarang orang yang melihat dari yang dengan klon yang ini. Nih. Kalau kita sepil, buahnya kayak gini ya. Ini bentuknya kipas, hampir mirip dengan apa yang arsat itu ya. Nih buahnya seperti ini. Nih kalau nggak percaya nih, buah dari ini sebenarnya bagus. Ini besok akan terlihat putih ya. Kalau di sini bisa dikatakan TS putih itu ya, atau apa teman-teman, di daerah Kemawang sini kan ada yang namanya Depok. Kalau sini mengatakan kopi Depok gitu. Buahnya kayak gini. Nah, yang bawahnya kayak gini. Nih, hampir rata-rata ya buah semua ini. Nih teman, dalamnya sama. Untuk dalamnya sama. Nih. Nah, yang udah besar kayak gini. Nah, kita akan sepil yang kopi hikmah itu seperti apa. Nah, ini saya juga punya kopi hikmah yang, wah ini mudah-mudahan bagus ya. Ini hikmah ya teman-teman. Nih, ini belum ada satu, untuk ini belum ada 1 tahun teman-teman usia sambungannya. Hikmah ini dari Jawa Timur, dari Bang Rafli Hakiki. Nah, nanti teman-teman kalau mau order hikmah kayak gini bisa hubungi Bang Rafli Hakiki yang dari Jawa Timur aja ya. Nih, yang di tempat kita seperti ini. Nih hikmah. Nah, itu yang bawah juga ada lagi hikmah itu. Kita akan coba lihat jalan lagi. Tapi kalau saya itu mending yang paling cocok di daerah atau di lahan kebun Anda, nanti bisa Anda gunakan untuk pengembangan entres dan penyambungan bisa dimaksimalkan seperti itu ya. Nah, ini sama kayak tadi. Nih teman-teman, dalamnya buahnya kayak gini. Kalau karakter ini sebenarnya harus pemotongan daun sebenarnya harus bagus, harus tidak terlalu lebat, itu dipotong terus. Nah, kita sepil lagi ya, hikmah lagi. Ini ada 1 hikmah lagi ini teman-teman nih. Nah, ini belum ada 1 tahun ini teman-teman. Ini belum ada 1 tahun. Di sini ternyata lumayan bagus. Tapi untuk hikmah itu yang bawah ini enggak ada dompolannya. Dompolannya itu hanya di atas kayak gini. Nah, bisa dilihat ya. Beda dengan yang ini, yang bawah klon beda, yang ini beda. Ini bukan hikmah ya. Ini beda. Nah, ini kan untuk buahnya kan penuh, jadi tidak kayak hikmah tadi. Kita lihat lagi. Nah, ini yang besar tadi, yang kopi tadi, ini kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Yang klon dari sini yang sekarang jarang diminati, karena kan kebanyakan itu teman-teman dengan viralnya beberapa klon kan hanya itu aja yang dicari. Sebenarnya kan ada beberapa klon lokal, bukan lokal sih, klon yang sudah mutasian yang cocok di daerah kita itu sebenarnya ada yang cocok, tapi kita jarang sekali menggunakan karena efek media itu sekarang sangat besar. Jadi melihat di YouTube, di Facebook itu yang bagus apa, kemudian teman-teman biasanya langsung mencari ke yang lagi viral itu. Tapi masalah karena
kita sebagai petani memang harus mengembangkan dan selalu mencari bentuk inovasi yang baru yang paling cocok di kebun ya. Kita lanjut lagi, masih dengan klon yang tidak viral. Nah ini sama, ini buahnya ya, lumayan bagus lah untuk tahun ini. Nih teman-teman bisa dilihat tuh, yang bawah juga sama ya. Kalau saya di sini memang kebanyakan untuk tahun ini saya coba pakai yang hikmah itu. Nah seperti ini pengembangan dari klon hikmah teman-teman, sudah mulai berbuah. Ini usianya belum ada 1 tahun. Sama yang bawah ini juga hikmah. Ini hikmah, kita ada 2 sambungan. Nih teman-teman bisa lihat, nih kan yang biasa saja yang tidak viral, tapi buahnya untuk tahun ini lumayan bagus. Kita lanjut lagi sambil cek-cek. Oke, kita bahas yang hikmah sedikit ya. Ini satu pohon ini dulunya ini adalah kopi kipas. Kopi kipas itu BP berapa saya lupa. Kemudian dari cabang-cabangnya ini saya sambung dengan nih hikmah, ada 1, 2, 3 cabang ya. Tapi untuk tingkat kesuburannya beda-beda teman-teman, tidak sama antara cabang yang ini dengan yang ini, beda ya, tidak sama. Ini bisa dilihat, ini yang hikmah. Oke, simak terus perjalanan kita teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap di Jumblang Coffee. Kita akan lanjut lagi. Kita akan menuju ke sana lagi ya. Ada apa di sana? Simak terus. Oke teman-teman, ini salah satu klon yang tidak viral juga, tapi buahnya juga lumayan tuh, bisa dilihat ya. Nih masih lumayan bagus juga ya. Jadi artinya semua klon itu bagus, tapi gimana kita mengembangkannya itu dan merawatnya untuk menjadi bagus seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan klon dari luar, bagus tidak? Sebenarnya bagus juga, karena itu kan bentuk dari pengembangan kita untuk mencari bibit yang paling cocok dengan lahan kita dan kondisi cuaca. Kemudian salah satu contohnya, saya di sini sedang mencoba ini pakai klon hikmah ini ya. Ini klon hikmah karena ini di lahan berhutani teman-teman, bisa dilihat itu ada masih banyak pohon-pohon itu ya. Di sini masih pohon mahoni masih banyak. Jadi karena di sini kurang tenggar, kurang istilahnya, kurang pencahayaannya kurang. Jadi saya mencoba untuk klon hikmah ini sebagai uji coba. Ketika besok kok 1 sampai 3 tahun ke depan kok bagus, maka saya akan pakai yang klon ini. Kemudian ketika tidak bagus, maka akan ganti dengan klon yang lain. Mungkin seperti itu. Ketika ada yang tanya kok Jumblang Coffee pakai itu ya, alasannya seperti ini ya. Kemudian gimana dengan klon lokal? Kita tetap pakai klon lokal, tapi selain klon lokal kita juga mengembangkan yang dari luar juga. Tapi tidak semuanya, karena kita ambil yang cocok aja. Nih teman-teman bisa lihat nih, ini contoh kopi TS di sini ya. Ini sekarang jarang diminati ya. Banyakan orang itu kan yang minat kopi ini hanya orang-orang yang tahu hasilnya yang udah dulu. Tapi kalau yang petani kopi yang baru kan biasanya taunya yang udah viral aja. Jadi ini biasanya cenderung dilupakan. Kemudian kalau udah tahu yang ini, teman-teman bisa lihat buahnya kayak gini, nanti pasti mereka kan beralih ke ini juga ya. Tapi itu sebenarnya nggak masalah juga sih, karena bentuk proses pembelajaran kita. Karena kalau kita tidak
adanya pembelajaran, maka kita akan di situ aja dan tidak ada pengembangan dalam pengembangan klon ini. Ini teman-teman bisa dilihat, ini klon yang sini ya, yang bukan dari luar daerah atau luar pulau. Ini teman-teman bisa lihat, nih buahnya sudah segini. Ini sampai dalam bagus ya, bukan berarti saya buat video yang bagus saja, ini memang bagus untuk tahun ini. Nih teman-teman bisa lihat, yang sini juga sama nih. Nih sama bagus ya. Ini ada yang motong nih, buat nggak tahu siapa yang motong, buat enter sini kayaknya nih, spill ya. Ini ada yang motong juga, ternyata diam-diam ada yang minat dengan klon ini, dipotong ini. Ini baru terlihat dari ini kan, masih baru ini baru saja dipotong. Jadi ternyata ada yang minat teman-teman klon ini di kebun saya, nggak masalah, biar jadi berkah ya. Kita lanjut lagi. Nah ini contoh nih, kalau kita lihat contohnya, ini kan lahannya banyak naungan. Naungannya adalah pohon mahoni. Nah ini saya coba tanam, atau saya coba tanam kopi itu disambung dengan yang hikmah. Nih ini hikmah ini teman-teman. Ini ada rajanya satu, nih dua sana ya. Ini masih belum saya seleksi karena besok akan kita gunakan untuk menyambung lagi untuk entres yang akan datang. Mungkin seperti itu. Sebenarnya saat ini cocok juga untuk nyambung, tapi karena lihat tuh cuaca agak mendung, jadi saya nggak menyambung ya. Untuk kali ini kita coba, hal ini cuman mengecek klon yang tidak viral buahnya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman. Ini juga hikmah. Ini tanaman sambungan baru. Nah, ada lagi ini tidak viral nih teman-teman buahnya. Jadi lihat seperti ini, saya sepil tarik kan, nih yang atas. Klon ini jarang diminati, tapi buahnya kayak gini teman-teman ya, besar dan bagus nih. Kemudian nih ada lagi satu klon lagi ini yang mungkin jarang diminati nih, tapi bagus ya. Ini adalah SA juga, sama nih itu kopinya kayak gini. Teman-teman bisa lihat buahnya, dan ini ada tunas air kita buang. Nah kita cek yang sebelah sini, kita buka. Nah ini juga bagus ya, ini bagus ya. Ini sebenarnya mau saya sambung, tapi mungkin sementara kita fokus biar SA aja ya. Kita buang yang ini ya. Bismillah, kita buang. Bisa lihat ya, ini SA. Dan kita turun lagi, itu di bawah ada yang agak besar tuh, itu udah yang besar buahnya. Kita coba cek, ini sama, ini SA juga. Buahnya kayak gini nih teman-teman, bisa dilihat nih, besar bijinya kalau SA itu. Kalau yang suka biji besar, nah pakai SA. Ini kita ada yang beda, ini udah agak besar.
Nih teman-teman, ada nih, ternyata udah ada yang metik entres ini teman-teman. Ini dicuri ya, saya nggak tahu siapa yang motong entres ini. Nih masih kelihatan baru, tapi sayang ya kok motong yang B2 nya besok. Jadi ini bahannya nggak ada teman-teman. Ini bagus banget nih, buahnya besar-besar nih, hampir satu kuku ini. Nih kalau nggak percaya nih, teman-teman, kita sepil ya untuk klon ini nih. Nih buahnya, mantap ini teman-teman. Nih bisa dilihat, ini klon tidak viral tapi buahnya lumayan bagus. Dan untuk yang akan datang bisa dilihat ini kayak gini nih ya, kita buang tunas airnya biar bagus. Wah, lanjut lagi teman-teman. Ini ada klon TS ya, seperti ini. Bahannya ini ban raja semua. Dan di sini ada yang menarik teman-teman. Ini bukan klon Jumani, tapi ini klon Kutusari itu, Brol itu. Ini sampai turun ke bawah nih, dari tanah ini. Nih, sudah hampir mendekati tanah ini, mengkelung ke bawah. Klon ini jarang diminati, sebenarnya buahnya lumayan stabil, bagus ya yang ini. Kemudian untuk bobotnya juga lumayan bagus. Karakternya kayak gini teman-teman, buahnya nih contohnya. Ini jarang diminati ya. Ini tidak viral tapi kalau menurut saya bagus juga. Untuk buahnya nih sampai mangkelung juga. Nih. Nanti kita akan spill lagi untuk yang ini ya, klon yang ini seperti apa nih. Ini klon tidak viral tapi bagus. Nah tuh bisa dilihat, sebenarnya klon apapun bagus, tapi tergantung bagaimana perawatannya terhadap pohon kopi tersebut. Seperti ini contohnya. Jadi ketika kita pas dalam pemangkasan dan perawatan, maka buahnya pun akan bagus juga. Jenis ini nih kayak gini tuh. Ini jarang diminati tapi ini bagus untuk buahnya. Saya suka ini karena memang bagus dalam produksi di kebun. Jadi saya memang mengembangkan yang ini untuk bahan yang akan datang kan kita seleksi lagi bagaimana yang paling bagus. Oke teman-teman, sahabat Jembleng Coffee semuanya, mungkin untuk perjalanan kali ini kita cukup di sini dulu. Sampai ketemu atau sampai jumpa di kesempatan yang lain. Nanti kita akan coba spill lagi terkait dengan klon-klon mana yang cocok di kebun daerah Temanggung ya. Ketika kita di luar Temanggung nanti juga kita akan spill juga bagaimana kondisi di sana. Tetap simak terus perjalanan kita di Jembleng Coffee. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.